Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bittiroh. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 214 dikaitkan dengan surat An-Naml ayat 62 supaya gampang dibuat judulnya. Pertolongan Allah itu sudah ada di depan mata kita. Kenapa seperti itu? Karena kriteria pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada para pejuang, Nabi dan Rasul dan sahabat sudah seperti apa yang dirasakan oleh kita. Memang kalau secara umum sih nama usri yusra, kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan, ada perjuangan pasti ada kemenangan. Ini logika dan nas ini yang cepat kita pahami. Kriteria yang disebut tadi sama dengan apa yang terjadi sekarang dengan dulu. Di sini ada 3. Pertama al-baqsa, kedua ad-dharra, dan ketiga zulsim. Al-baqsa itu ditafsirkan oleh Sayyid Suti Sajidul Fakri, bahasa kitanya kemararatan. Kemudian ad-dharra yaitu al-marad. Al-marad itu al-amrad, al-asqam, wal alam, wal masaib, wa nawaib. Menurut Imam Katsir. Jadi dharra itu kalau kita terjemahkan penderitaan. Jadi bukan dari aspek sandang pangan papan, tapi dari aspek spiritual, hati manusia yang memang bukan butuh makanan, tapi hati manusia penuh siraman rohani atau ilmu-ilmu Qur'ani. Itu juga 2 hal yang dibutuhkan oleh kita. Sementara kita lihat al-baqsa ini sudah menampak, sudah jelas. Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, ada beberapa istilah, misalnya ada kalilit, ada pailit, ada paceklik, dan terus bahasa yang memang mirip-mirip. Tetapi yang jelas, yang paling menyulitkan untuk dipudar itu namanya kelilit hutang. Kalau paceklik masih ada harapan panen. Nah, bahasa kita kelilit hutang itu lebih dari krisis. Kalau sebut kelilit hutang itu akibat karena tidak sesuai dengan aturan Allah yang dipakai, sehingga bertumpuk hutang, ya lubang kali lubang, karena memang beranak pinak, bukan hanya menguntungkan, bahkan ya merugikan. Dan bukan hanya kepada perseorangan, tetapi kepada keseluruhan. Jadi tidak kena personil, tapi ada istimainya, hutang kolektif, karena dilakukan oleh satu sistem yang untuk kesejahteraan bangsa umat, tetapi sistemnya itu dirubah atau dizolimi, sehingga terjadilah tadi hutang yang melilit. Itu bahasa al-baqsa di Al-Quran. Apa yang kita lihat dan kita rasakan saat ini. Kalau ad-dharra itu tafsirnya al-amrud wal asqam wal alam wal masaib, ya insyaallah lah, kalau tidak ada arah bintang dan tidak dirubah lagi, coronanya sudah mau pada pergi,
sudah mau pada pulang ke asalnya. Kita sudah andai, tetapi nanti kalau didukung aspek politik yang memang sengaja tadi untuk orang sakit atau bisa derita sakit, nah itu lain lagi ceritanya. Tetapi sudahlah, Abdul itu al-amrud wal asqam itu juga sangat keberpihakan, sangat subjektif, karena ketika orang ditimpa sakit oleh Allah atau oleh sabab manusia, kalau yang kuat imannya, tidak, saya tidak sakit. Kalau yang jiwa yang kuat, kalau dituduh orang sakit atau diduga sakit, malah dipaksa sakit, dia bilang, saya nggak sakit. Dan ini juga sudah terjadi dua hal yang berbeda dalam mengantisipasi as-amdoroh ini. Ya, ini sudah terjadi dan sedang terjadi kepada kita. Kemudian zulzil, karena banyaknya ujian, musibah yang bertubi-tubi sudah jatuh tertimpa tangga, sehingga hati kita jadi goncang, hati kita jadi galau, dan bisa saja orang yang kuat imannya copot. Kalau yang kuat imannya sudah goyang mau copot juga. Itu kan juga tergantung dari penyikapan terhadap sesuatu yang dipandang real dengan mata hati. Tapi yang jelas zulzil itu sudah juga di luar pandangan mata kepala, tapi juga sudah tembus kepada mata hati, sehingga banyak yang murtad, banyak yang copot imannya. Kenapa? Karena tadi goncangan dunia, tipuan dunia begitu dahsyat. Makanya itu ada hadis yang riwayat Imam Baihaqi. Apa itu? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu memang pangkalnya kekeliruan. Cinta dunia pangkalnya kekeliruan, kesalahan, pangkalnya kejahatan, kerusakan, kefasikan, dan angkara murka. Itu dah awalnya hubbud dunia. Nah, sebab itulah kemudian jadi goncang hati manusia. Nah, ini kalimat-kalimat ini saya sengaja uraikan karena di dalam surat An-Nahl ayat 62 ternyata yang tiga ini disebut mutor. Mutor itu dari kalimat doro juga, cuman ada to, mutor, sama dengan kita bahasa derita. Derita itu kan dari dorotun. Nah, bagian dari bahasa derita. Nah, sebenarnya dari bahasa Arab derita itu. Derita itu tidak nyangkut masalah sandaran pangan papan. Derita itu sudah nyangkut masalah hati, masalah psikis, kejiwaan. Orang bisa derita atau tidak tergantung tadi jiwanya ini pada dunia atau jiwanya, nafsunya. Jadi itu jiwa nafsu kepada jihad, kepada membela kebenaran. Tentu saja ini juga akan berbeda. Baik, itu kalimatnya yang kalau dikorelasikan dengan situasi sekarang. Kemudian bagian lain dijelaskan persoalan ini zaman dulu juga, zaman sejak nama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW juga pernah terjadi. Nah, sehingga para nabi dan rasul serta para pengikutnya meminta kepada Allah untuk dihilangkan itu namanya tadi derita atau penderitaan ya. Apalagi kita kenal penderitaan rakyat. Nah, itu kan penderitaan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Tidak boleh kita derita itu, tapi kita harus bahagia. Nah, kalau kita lihat kalimat hatta yakur rasul walladzina amanu ma'ah, dengan sebab tadi tiga faktor, sehingga Rasul bersama para pengikutnya, para sahabat, yakul di sini. Yakul artinya meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, rela minta kepada Allah. Bahkan kalimatnya mata nasullah. Mata nasullah itu dalam tafsirnya tidak langsung apa itu namanya
kepada Allah. Tapi ada semacam pertanyaan. Mata Nasrullah, kalau dalam tafsirnya, para sahabat Nabi, para pengikut Nabi, pengikut Rasul bertanya kepada Rasulnya, mata Nasrullah, kapan ini Nusratullah datang, pertolongan Allah datang. So kita sudah derita itu karena ada orang yang tumpang kaki di atas penderitaan ayat. Orang sedang derita, sedang sengsara, malah mereka cengenges, cengar-cengir. Pisebelan lah kira-kira kalau orang sudah bilang. Ini kan seharusnya kalau musim itu harus mutahabun fillah, harus saling mencintai dan saling menyayangi. Harusnya kan begitu. Tapi ini tidak. Sebab ada upaya-upaya faktor eksternal yang membuat tadi musim itu jadi pasek. Si musim itu jadi pasek, rusak, atau si musim itu jadi munafik. Jadi kalau rusak tuh imannya, kalau pasek itu mukmin pasek, dan kalau muslim munafik. Nah, sehingga tidak kondusif bangsa Indonesia yang mayoritas Indonesia yang dihuni oleh umat Islam. Sebab apa? Karena ada faktor eksternal tadi, sehingga dari dulu juga begitu. Pada faktor eksternal sehingga Rasul ditanya oleh sahabat, mata Nasrullah, maka jawabannya ala inna nasrul qarib. Ketahuilah, ini jawaban Allah kepada Rasul dan para sahabat sejak dulu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kenapa dekat? Kenapa dekat? Ternyata dikaitkan dengan surat An-Naml ayat 62 harus ada idada'ah. Dekat itu apabila umat manusia, terutama khusus umat Islam, meminta kepada Allah, meminta perubahan dari derita sengsara menjadi bahagia sejahtera, meminta kepada Allah dari kesulitan menjadi kemudahan. Dan ada makna lain dari aspek teoritis, tidak cukup hanya meminta, tapi harus ada usaha maksimal untuk menghilangkan sebuah penderitaan. Tidak ada zat yang bisa mengijabah mutlak dalam tadi penderitaan, tidak ada kecuali Allah. Nah, kemudian yang kedua, yaksi busuk. Kalau penderitaan ini sudah hilang, maka juga Allah mampu menghilangkan kejahatan, menghilangkan kezaliman, menghilangkan kerakusan, meringankan para koruptor, menghilangkan orang-orang yang merubah konstitusi, menghilangkan para punya kebijakan yang menyeleweng. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya wajib alakum khulafa al-ard. Nah, kemudian baru Allah akan, kalau tadi sudah dikabul keinginan kita dan dihilangkan kejahatan dan dihilangkan segala kezaliman, maka Allah akan menjadikan kamu sebagai pemimpin di dunia. Itu yang diharapkan oleh kita. Khulafa itu kan khulafa itu sebenarnya jamak dari khalifah. Khalifah itu orang, khalifah itu orang, pemimpin. Kalau khulafa banyak pemimpin, makanya khulafa ur-rasyidun. Kalau khalifah satu orang, kalau khilafah konsepnya norma dan aturan. Itu yang diharapkan oleh kita. Tidak ada solusi yang paling efektif kecuali adalah aturan Allah. Ini Al-Quran ini luar biasa. Sampai dikatakan a-ilahun ma'allah. Itu pertanyaan, apakah masih ada ilah di samping Allah? Apakah di samping Allah ada lagi Tuhan? Itu. Apakah di samping Allah ada lagi ilah? Apakah di samping hukum Islam ada lagi hukum lain? Pertanyaan itu. Maka orang yang punya keyakinan keimanan tidak ada selain Allah itu, tidak ada selain hukum Islam itu, tidak ada selain khalifah itu. Jadi ilahun ma'allah itu pertanyaan istifham inkari namanya. Ilahun ma'allah, apakah di samping Allah ada ilah lain? Jawabannya tidak. Apakah di samping hukum Islam ada hukum lain? Tidak. Nah, maka kita menjadi kondusif. Tuh. Kalau ditanya, apakah di samping Bapak ada wanita lain? Tidak ada. Kondusif. Kalau ditanya, apakah di samping Bapak ada wanita lain?
Kira-kira jawabnya ragu kita. Ada enggak ya, pasti ribut. Jadi karena tidak bisa dijawab dengan yakin. Kalau orang yang punya istri dua ngaku tidak punya istri, ngomong enggak Pak? Ngomongnya enggak. Apakah Bapak kayaknya kalau punya istri lain ya? Karena memang punya istri, jawabnya enggak. Bingung tuh. Kalau tidak, ya tidak saya. Nah itu ilahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada ilah? Ya tidak, tegas. Ilahun ma'allah. Apakah di samping hukum Islam ada hukum yang lain? Apakah di samping Islam wahyan ada Islam yang lain? Misalnya Islam Nusantara, Islam Jamaah, Islam apa lagi? Islam macam-macam Islam. Tidak, cuma satu Islam. Ini makanya tadi keyakinan itu dituntut sehingga pertemuan Allah akan datang. Makanya dilanjutkan wa qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit memang mereka yang ingat kepada Allah, yang sadar berhukum, yang taat kepada aturan. Sangat sedikit. Umumnya tadi itu. Ini menurut surat An-Nahl ayat 62. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat kenyataan tadi itu, begitu dikaitkan dengan ayatnya. Sebab ayat yang turun kepada Rasul itu bisa menjawab ke kondisi sekarang. Misalnya kalau kita narik ke belakang ya, misalnya kan ayat surat Al-Baqarah 214 ini diperdebatkan oleh para ulama di tafsir. Apakah ini ayat turunnya waktu perang Ahzab? Apakah waktu perang Khandaq? Apakah waktu perang Uhud? Itu semua di tafsir mengaitkan, oh ini ketika perang Uhud, ketika umat Islam porak-poranda kemudian merasa sengsara derita. Nah kemudian minta kepada Rasul untuk tadi minta pertolongan kepada Allah. Ada juga waktu perang Khandaq. Ada ahli tafsir yang muktabar, yang masyhur, ayat ini berkaitan dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu jumlah pasukannya kaum muslimin sedikit, dengan mereka banyak. Terutama ya diabadikan di Quran tentang perang Ahzab itu. Ya, idza'akum min fawqikum wa min asfalikum. Ingatlah kamu ketika di perang Ahzab itu musuh sudah ada di atas kamu dan di bawah kamu. Wa id zaghatil absar, dan ketika mata sudah tidak bisa melihat dengan normal karena banyak masalah-masalah yang tidak sesuai dengan realitas. Jumlah kita kaum muslimin sedikit, mereka banyak. Kondisi waktu itu paceklik juga harus perang, tidak sesuai dengan keinginan yang normal, karena kalau paceklik tidak boleh perang. Itu. Jadi ini mata manusia pada saat itu sudah tidak bisa seperti penglihatan normal. Bahkan wa bawal qulubul khanazir, hati manusia sudah sesak sampai ke tenggorokan, sampai derita mati lah gitu. Kondisi masyarakat saat itu ya. Kemudian diberikan watadunu bila dununa, dugaan-dugaan manusia umat Islam itu dengan dugaan yang macam-macam. Ini bagaimana ya Allah apa nggak bisa menjawab? Bagaimana Rasul apakah tidak bisa minta kepada Allah? Sehingga disebut Al-Quran hunalika itulah kondisi umat Islam memang diuji oleh Allah. Diuji seperti itu. Wasulzimu istilah saja sehingga goncang hati umat Islam dengan goncangan yang sangat. Jadi goncangan-goncangan kita seperti sekarang sudah juga diujikan kepada para sahabat. Bahkan persis seperti sekarang kita diuji dengan begitu dahsyat. Orang munafik juga dulu ketika diuji oleh Allah ngomongnya seperti munafik zaman sekarang. Apa yang dia orang munafik? Wa idh yaqulu alladziina wa idh yaqulu munafiquna wal ladziina fi kulli marad ma wa'adallahi wa rasuluhu illa ghurura. Kata orang munafik, Allah dan Rasul itu hanya janji palsu, hanya gurau-gurau saja. Itu katanya kita mau ditolong, kok malah tidak. Katanya kita mau sejahtera, jadi malah tidak. Setelah perang kita dapat kemenangan, bahkan kalah. Itulah orang-orang munafik. Sebab orang munafik itu diukur dengan materi. Segala kesuksesan itu, kalau tidak dapat ghanimah rugi.
Kalau misal tidak dapat untung materi ya rugi. Itu orang munafik saja dulu memang menghitung angka-angka terus. Nah, kalau sekarang ada bahasa wani piro, itu bukan orang muslim. Bujuan musim itu tidak begitu. Lillahi ta'ala, tidak harus dibayar dan tidak ingin dibayar. Tapi kan kalau sekarang ada istilah wani piro, kan seperti orang munafik dulu. Itu sebelum berangkat, ya Muhammad, kira-kira kita menang nggak perangnya? Coba pertanyaannya nggak rasional. Sebab di hadis lain disebutkan oleh para sahabat bahwa perang itu kan kadang-kadang menang, kadang-kadang tidak. Ini juga ada dialog dulu Heraklius, ya, dialog dengan Abu Sufyan. Kata Heraklius, panjang itu hadisnya, ya. Kata Heraklius, walam masalah Herakla Abu Sufyan hal qatal tubuh. Kata Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah kamu dalam kondisi seperti itu perang juga? Qala, kata Abu Sufyan, iya. Kalau dalam kondisi kami terjepit, teraniaya, kami dizolimi, ya kami perang. Seperintah dari Allah, perang itu ketika kami dizolimi, ketika kami terlilit. Bagaimana supaya tidak berhutang lagi? Nah, itu. Bagaimana caranya? Tuh? Ya tentu untuk menghilangkan kelilit hutang dengan kelilit ya ular beda. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kamu perang juga dalam kondisi itu? Qala, kata Abu Sufyan, na'am. Qala, pakai adalah hal minkum. Bagaimana kalau kamu perang? Bagaimana? Apakah kamu kondusif atau normal? Dijawab oleh Abu Sufyan, qala, saja ya terkadang yudalu alaina wa nudalu alaih. Terkadang kami menang perang, terkadang kalah. Cuman terkadang kalau disebut menang dalam perjuangan itu, ya menang bukan dari aspek kuantitatif, tapi aspek kualitatif. Bukan menang itu dari jumlah materi, tetapi menang dari jumlah orang yang bersahadat. Kita tidak tambah duit zaman sahadat. Menang kalau umat Islam tambah kuat imannya. Tuh, bukan dihitung dari aspek materi. Begitu kata Abu Sufyan kepada Heraklius. Kalau tadi dikatakan menang, kadang-kadang kalah, maka dijawab oleh Heraklius, kata dikah rusul. Demikian rusul yang lain juga gitu. Dalam mereka diuji para rasul juga. Itu kata Heraklius. Karena Heraklius itu kan paham tentang Taurat, tahu tentang Taurat. Summa takunal akibat, kata Heraklius, tetapi akibatnya yang membela kebenaran yang menang. Itu Heraklius, bukan muslim itu. Heraklius itu, ya. Kata Heraklius, itu akibatnya dari sejak dulu yang aku tahu dalam Taurat, yang menang itu orang yang membela kebenaran. Ya, ini saya kira sejarah ini perlu kita sikapi secara baik. Nah, kemudian kalimat yang tadi berkaitan dengan ketiga baksa doro dan nuzilu, itu dikutanya kalimat amayibul mutor. Mutor itu seperti apa? Kondisi seperti apa? Mutor itu bahasa kita kelilit atau sulit, derita yang tak mungkin bisa diselesaikan oleh kita. Gambarannya begini, Pak. Kalau kita ada di tengah hutan rimba, kemudian ada harimau tengah malam lagi, tidak bisa lari karena memang ya hujan atau jalan licin atau tertutup. Coba, bagaimana kita saat itu? Tergantung keimanan, tergantung keyakinan. Nah, kalau kita keyakinan kepada Allah disebut karhan, terpaksa kita diberi mutor oleh Allah supaya apa? Tadakaru, supaya ingat kepada Allah. Di dalam kondisi misal kita naik pesawat terbang, kemudian pesawat sudah goyang, mungkin kena faktor apa, nah tentu orang yang beriman ya tadakaru, mengingat Allah. Itulah satu mutor. Dalam kondisi ekonomi sudah berat mari, bangsa Indonesia sudah seperti ini, ya maaf ya, dari aspek ekonomi sudah terlilit, dari aspek ideologi kita sudah Pancasila ada yang mau mengganti dengan ajaran komunis, marxisme. Kemudian dari aspek Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada yang mau mengganti dengan Syiah. Apa lagi? Aspek apa lagi? Aspek kebudayaan, kebudayaan Timur atau kebudayaan Islam
atau sebut peradaban Islam yang hebat menjawab situasi bangsa di dunia mau diganti dengan kebudayaan lokal. Apalagi pokoknya banyak lah masalahnya kalau dihitung-hitung sampai tidak bisa ngomong kita. Itulah kita dalam dorita sekarang ini, mundur kena, maju kena tuh, tapi harus diselesaikan. Maka jawabannya adalah bagaimana keyakinan kita cara menyelesaikannya. Itulah mutor. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tadi dalam Al-Qur'annya amayibul mutor tidak ada zat yang bisa mengijabah mutor darurat kita atau pailit kita, krisis kita, ya kecuali Allah. Dan yaksifusu, tidak ada yang bisa menghilangkan kezaliman, kesulitan, kesusahan kecuali Allah. Dan ya ja'alakum minal khalaifil ard, tidak ada yang menjadikan kita sebagai pemimpin di dunia kecuali Allah. Tapi tadi wa alalladzina amanu wa amilus sholihah, memang harus punya iman yang kuat dan Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Jadi Islam sempurna tidak separuh-separuh, itu syarat. Ya. Kemudian di dalam hadis-hadis lain juga disebutkan di sini ada para sahabat yang minta kepada Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan dari Khubbab bin Ar. Kulna, kata mereka sahabat ini, ya Rasulullah, alatan surulana, dalam kondisi seperti ini apakah kau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'ullah lana, kenapa engkau ya Rasul tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Sebab ini sudah pahit kami ini, sudah darurat kami ini, sudah mutor, terjepit. Maka Rasulullah bersabda, inna man kana qablakum kana ahaduhum yudul misal. Ingat kamu kan cuman ya tidak seberapa, baru kalah menang di waktu perang, baru sedikit ekonomi mundur, kemajuan belum sempurna. Ingat, zaman dulu itu man-man hadum yudul Musa alamik prokirosi, untuk membela kebenaran, untuk menegakkan keadilan, sampai mereka digergaji kepalanya sampai ke kakinya, dibelah dua. Ingat kamu, umat-umat dulu membela kebenaran sampai begitu. Pailasu ila qadamai, ya, la yasibu dzalik, sampai dibelah dua. Tapi la yasibu dzalik ini, mereka tidak menjual agama, mereka tidak menjual keyakinan, tidak digantikan ya dengan kezaliman. Bahkan ayat satu biam sana hadid ma bainal lahmi wal bih, ada sampai orang disisit badannya itu tinggal tulangnya saja. Kamu belum seperti itu jalannya. Tapi mereka la yusibu dzalika ini, tidak sampai menjual agama. Tercengang juga para sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumakala, kemudian Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah yang diragukan kalian, la yatimanallahu hadzal amra, Allah akan menyelesaikan persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh kamu, oleh kalian, diselesaikan. Allah yang akan menyelesaikan. Urusan agama, Allah yang akan menyelesaikan. Urusan Islam, Allah yang menyelesaikan. Hatta yasiru raqib ala zabina hadal maut la yakhafu ilallah, sehingga andaikan ada orang yang pergi dari Son'a ke Hadratul Maut, la yakhafu ilallah, nanti akan ada orang yang seperti itu. Dia tidak takut kepada yang lain kecuali takutnya hanya kepada Allah. Dan juga hanya takut di bala barami. Dia punya kambing takut dimakan serigala, dia tidak takut kepada Allah. Bahkan yang ditakutkan itu makhluk-makhluk lain. Kambing dimakan serigala, dia tidak takut kepada yang lain. Yang ditakutkan itu rakyatnya diambil bangsa lain. Itu yang benar perjuangannya. Bukan dia menjual rakyat untuk keperluan dirinya ditamukan untuk membela kebenaran rakyat. Seperti para sahabat yang digambarkan oleh Nabi, nanti akan ada sahabat yang membela agama, tidak takut kepada Allah, malah justru yang takutkan kambing dimakan serigala. Artinya aspek kehidupan
aspek disebut al-ma'isyah, itu aspek kehidupan untuk orang lain yang ditakutkan, bukan untuk para sahabat yang berjuang, bukan. Itu sabda Nabi. Jadi yang lain yang ditakutkan. Kalau sekarang kan dibalik, ya. Yang ada sekarang bahkan justru berbondong-bondong mereka itu untuk membela diri dan ada yang sampai menjual rakyat, menjual umat, bahkan maaf Bapak, ada yang sampai menjual agama. Itu karena Nabi hubud dunia itu. Nah, itu kondisi itu sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampaikan, walakinakum qaumun tastajilun. Kamu itu sebenarnya kelompok yang mustajilun. Ingin cepat, seperti membalikan dua telapak tangan. Begitu berjuang kamu ingin langsung dapat ghanimah. Begitu berjuang ingin langsung kemenangan. Dengar dan lihat. Perhatikan sejarah. Itu yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan 950 tahun berdakwah. Yang iman cuma 80 lebih. Kamu itu berapa lama sih dakwahnya? Ya sedikit ya. Ini nasihat Rasulullah, karena Rasul sudah disampaikan dengan firman-Nya wa ma antal balad. Ya, Rasul di satu saat juga pernah, tapi ketika ditanya oleh sahabat, Rasul menjawab apa yang pernah dilakoninya, yang pernah dirasakannya. Bahkan di dalam Al-Quran kan kita kenal di dalam surah Ankabut ya, ayat 2. Ini kan sudah dibaca, tapi harus jadikan jawaban dari kita. Asiban nas ayatraku ayakul amanna wa hum la yuqanun. Apakah manusia mengira kalau sudah beriman tidak diuji? Jangan. Kalau beriman pasti diuji. Ya, apa tadi, tingkatan keimannya bukan hanya tingkatan ilmu yakin, tapi ainul yakin. Bukan hanya sekadar ilmu, tapi terasa. Dan bukan hanya ainul yakin, sampai hakul yakin. Bahkan zaukun, hakul yakin, zaukun, terasa oleh hati nuraninya, sehingga dia terus mau mengembangkan itu sebut nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup sebenarnya keimanan. Kalau kehidupan maisha, makanya disebut ada di Quran kan, wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa'im, wa ma hadil hayatud dunya illa lahu wa'im. Kehidupan dunia ini hanya sendaguro, permainan, seperti main bola, ya kan? Main-main saja dunia itu. Coba Bapak lihat, Bapak rasakan, dapat duit 5 juta, setelah dapat diapain? Dibelanjain ke pasar, habis, ya kan? Nanti nggak dapat, cari lagi. Sudah dapat, dibelanjakan lagi. Begitu aja, seperti main bola. Kalau udah dia dikejar bola dari orang lain, sudah dikejar dikasih sama orang, sudah nggak ada dia dikejar lagi. Ada aja wasit prit berhenti tuh, udah berhenti. Meskipun ngejarnya boleh, ada waktunya. Itulah mulai. Tapi dijawab Al-Quran, wa inna darul hayrah lahiyal hayawan tuh. Wa inna darul hayrah lahiyal hayawan. Sungguh desa akhirat itulah hidup yang sebenarnya, bukan kehidupan. Hidup yang sebenarnya. Kesannya hidup kehidupan. Kehidupan apa lagi? Dunia mah ya, bisa saja sesaat hilang, bisa sesaat datang. Saya menganalisis ini dulu corona, tepu-kupu ramai aja datang corona. Dan baliknya juga tepu-kupu hilang ya. Ya gitu. Hilang seperti uang datang gampang, hilang gampang juga. Apa yang sulit kan? Kenapa? Allah sudah mencabut 2 tahun kita dulu, ya. Saya mau di pesantren Bikun disebut, ya Allah maksib anal bala wal waba wal corona, gegeritan yang budak tiap puting kata bulan puasa itu. Terlengit-lengit, orang nggak 2 anak, nah, gitu. Coba gitu. Ya, ini contoh saja bahwa sebetulnya keyakinan kita terhadap Allah itulah yang bisa menyelesaikan persoalan kita. Baik Bapak semua, saya akan memberikan satu solusi juga. Ternyata menurut para ahli hikmah atau hukama, ya, hikmah itu sebenarnya mufrad, kalau dijamakan hikam. Jadi hikam itu wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi kitab hikam itu adalah kata mutiara, ilmu-ilmu terapan untuk bisa dia suluk kepada Allah. Hikam itu
suruh kita jalan kepada Allah, salib kita ya suruh kepada Allah. Itu ternyata para ulama hikmah mengatakan begini, tidak ada ma talabal kaisar misal idiror, tidak ada sesuatu yang paling hebat untuk mendapat jawaban kecuali kita sudah masa idiror, masa peceklik, kelilit hutang dan darurat. Tidak ada. Jadi kalau sudah darurat, itu pasti Allah menolong gitu. Ya, tapi tentu ya tadi ya gambarannya ketika kita sedang sedang di pesawat atau mau diterkam harimau, nah itu pasti Allah menolong. Cuman dalam pertolongan ini, apakah menolong kita selamat dari tidak diterkam harimau, tetapi maaf iman kita copot? Itu sudah digambarkan. Ketika dihadapkan kamu harus memilih satu di antara dua, menyembelih nyamuk atau tidak. Kalau menyembelih nyamuk berarti kamu aslam, copot iman. Kalau tidak menyembelih nyamuk, dibunuh. Itu kan ada dua orang yang pernah dicontohkan. Yang seorang lagi ya dia menyembelih nyamuk, nah sehingga selamat ya, bisa lewat. Yang seorang sembelih itu nyamuk, nggak mau, malah yang disembelih orangnya. Coba Bapak sekarang hadapkan seperti itu, Bapak mau disembelih iman masih kuat, atau Bapak mau menyembelih nyamuk imannya copot? Maksud saya begini, Bapak mau membela mana? Mau berhala iman copot, atau mau membela keimanan berhala ditinggalkan? Itu kan tidak dipilih. Itulah umat-umat dahulu. Jadi dengan sebab menyembelih nyamuk saja bisa copot iman, mengorbankan harta yang sedikit bisa copot iman, apalagi hartanya banyak. Itu yang kita harus sikapi ya. Dan yang kedua, wala asra bil mawahib ilaika misudillah wal ibtikar. Tidak ada yang paling cepat kita untuk mendapat jawaban dari Allah kecuali dua. Satu, dhillah, merasa hina kita di hadapan Allah, wal ibtikar, dan merasa butuh pada Allah. Dhillah itu Pak, kita harus punya pengabdian secara syar'i, sholat yang khusyuk, ruku, sujud, doa, diangkat tangan, dan ibtikar di hati. Itu dua syaratnya. Itu cepat sekali dijabahnya Allah. Cuman memang ijabah doa itu kan kita kadang-kadang yang diinginkan oleh kita ingin punya uang, dijawab cepat dapat uang. Padahal jawaban doa dari Allah, apakah kita ingin uang? Mungkin gak dikasih uang, tapi gak dikasih penyakit. Coba beli mana? Dibayar duit 5 miliar, tapi keringan, jadi beteng, jadi hulu. Pamajikan juga sakit, mertua sakit, tetangga semua uangnya ada uang, tapi sakit semua, ya gak ada manfaatnya. Lebih baik memang terbuka duit tapi sehat, memang begitu ideal. Tapi ideal banget mah duit dapat 5 miliar sehat begitu. Jadi sebetulnya kita sudah diuji seperti itu ya. Tadi tentang keimanan saja, maka sekali lagi tidak ada yang paling cepat untuk diijabah doa kita dikabul oleh Allah kecuali dua tadi. Satu, dhillah. Dhillah itu sungkurkan sujud kita, wasjud waqtarib, sujud dan dekat kepada Allah. Sujud itu Pak di Quran, sujud waqtarib itu ada dua nilainya. Satu, sujud secara fisik, sujud kepada Allah secara fisik, muka, kepala di bawah kita, pantat di atas. Waqtarib, dekatkan hati kita kepada Allah. Kita makan kadang-kadang cuma sujud doang ya, tidak dekat kepada Allah. Ada yang mau dekat kepada Allah, tidak sujud. Itu kan juga definisi yang pernah dikemukakan para ulama. Akhlak berdoa seperti apa? Hati ikhlas. Man tafaqaha wa lam yatawasawab faqad tafasak. Barang siapa orang yang berpikir, tahu tentang sholat, tahu tentang ibadah, tapi tidak berakhlak kepada Allah, fasik, dia rusak sholatnya. Wa man tafasaqo wa man tawasawapa wa lam yatafaq faqad tazandak. Sekarang dia berakhlak kepada Allah, tasawuf kepada Allah, tapi tidak pakai fikih, mistis, kurang terbuku, percayakan dukun.
Sebab apa? Tidak ada fikih, tidak ada syariat, tidak tahu hukum. Yang benar adalah wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang ngaji fikih, ilmunya syariat kuat, dan ilmu usulnya kuat, ilmu Quran hadisnya kuat, dan akhlak tasawufnya kuat, pasti itu yang mendapat kebenaran yang hakiki. Itu yang dikejar oleh kita. Tahaqqaq. Makanya hakikat yang sebenarnya itu yang dikejar. Mudah-mudahan wasyud wa tarik, sujud kita secara fisik, kepala di bawah, tapi dekatkan juga hati kita kepada Allah. Jangan yang jungkal-jungkalan saja tiap hari. Ya, renungkan mana ini sekali lagi bahwa kita dihadapkan dengan kondisi tadi baksa, miskin, sangat miskin, terlilit hutang, derita kita. Ya. Kemudian goncang hati banyak ujian, tapi ada mutor, memang dipaksa oleh Allah kita mendapat ujian seperti itu supaya apa? Supaya tadakkarun. Qalilan ma tadakkarun. Sedikit sekali orang yang diuji kok terus sadar. Harusnya kan terus sadar sedikit ujian ini sudah besar, banyak tersadar-sadar. Tunggu saja nanti alasan Allah. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah 214 dengan surah An-Nahl ayat 62 kita bisa memanainya, dan mudah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan akhirnya kita membawa iman Islam, wafat kita husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan makna pengajian ini untuk tadi wasyud tadi sujud dekatkan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.